Do you want to know? Well, I've been thinking about you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Baik, sebelum kita melanjutkan diskusi, perkenalan dulu yuk. Ya, perkenalan. Baik, perkenalkan, nama saya Nasihatul Aliyah. Saya dari kelas PAIH. Pada hari ini, teman-teman, kita akan diskusi mengenai identifikasi masalah penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu kita berbicara mengenai ruang lingkup masalah penelitian tindakan kelas. Nah, permasalahan dalam penelitian tindakan kelas merupakan masalah yang benar-benar dihayati dan dirasakan oleh seorang guru dalam praktek pembelajaran. Bukan masalah yang diperoleh dari saran ataupun kritikan dari luar. Jadi, seorang guru ini benar-benar merasakan permasalahan apa yang dialami oleh siswa di dalam kelas sehingga mengganggu ataupun mengurangi semangat belajar dan indeks prestasi dari siswa tersebut itu menurun. Nah, ketika seorang guru sudah melihat, oh ternyata dari siswanya memiliki permasalahan seperti itu, seorang guru ini terdorong untuk bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini dengan tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh seorang guru di dalam kelas. Kemudian, sumber dari permasalahan penelitian tindakan kelas ini bisa berasal dari siswa, guru, bahan ajar, lingkungan, pengelolaan, kurikulum, hasil belajar, dan interaksi pembelajaran antara siswa dengan guru. Seperti itu. Nah, selanjutnya masalah yang layak dijadikan penelitian. Semua masalah bukan berarti harus dijadikan penelitian. Akan tetapi ada beberapa kriteria sehingga masalah tersebut bisa dijadikan untuk penelitian. Yang pertama yaitu adanya kesenjangan antara teori dengan fakta empirik. Nah, karena ini sebuah penelitian, maka kita akan berbicara mengenai teori. Jadi ketika teori dari sebuah praktek teori dari sesuatu tersebut dengan yang terjadi di lapangan berbeda, maka ini dinamakan masalah. Dan ini bisa dijadikan penelitian. Di sini kita akan menggalinya secara mendalam dan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian, yang kedua, memungkinkan diidentifikasi faktor penyebabnya. Nah, suatu masalah yang terjadi dan yang akan diangkat menjadi masalah dalam penelitian itu kita harus tahu faktor penyebabnya itu apa. Misalkan menurunnya indeks prestasi seorang siswa. Nah, itu faktor penyebab dari menurunnya itu apa? Apakah dari motivasi belajar ataupun dari karakter yang dimiliki oleh siswa ataupun dari metode yang digunakan oleh seorang guru dalam mengajar. Seperti itu. Terus yang ketiga, dapat diselesaikan dengan tindakan. Nah, bedanya masalah yang dijadikan penelitian dalam penelitian tindakan kelas itu di sini. Penelitian kualitatif, kuantitatif itu tidak harus dapat diselesaikan dengan tindakan. Sedangkan kalau penelitian dalam penelitian tindakan kelas, maka ini itu harus ada tindakan. Kan dari namanya juga sudah PTK, penelitian tindakan kelas. Nah, jadi itu harus ada tindakan seorang guru dalam prakteknya di dalam kelas seperti apa. Nah, kemudian yang keempat, masalah yang terjadi adalah masalah yang mendesak. Nah, di dalam kelas pasti
siswa ini memiliki banyak masalah dan tidak memungkinkan seorang guru ini harus menyelesaikan semua permasalahan yang dialami oleh siswa. Nah, jadi di sini masalah guru ini mengidentifikasi masalah apa yang benar-benar mendesak dan harus segera diselesaikan. Seperti itu. Maka masalah tersebut layak dijadikan penelitian tindakan kelas. Nah, komponen-komponen permasalahan PTK. Yang pertama yaitu siswa. Nah, di sini seorang guru mencermati bagaimana siswa di dalam kelas dalam mengikuti proses pembelajaran, apa permasalahan yang terjadi di dalam siswa. Nah, biasanya permasalahan yang terjadi dari siswa yaitu mengenai perilaku disiplin siswa, motivasi atau semangat belajar siswa, keterampilan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah. Nah, itu biasanya permasalahan yang diangkat dalam penelitian tindakan kelas dari siswa. Nah, selanjutnya yaitu guru. Guru di sini guru dilihat dari bagaimana seorang guru menyampaikan materi pembelajaran di dalam kelas, apakah bisa diterima dengan diterima dengan siswa ataupun dipahami oleh siswa. Nah, seperti itu. Nah, biasanya permasalahan penelitian tindakan kelas mengenai guru ini yaitu tentang penggunaan metode, strategi pembelajaran, penggunaan pendekatan pembelajaran, dan lain-lain. Nah, selanjutnya materi pelajaran. Nah, materi pelajaran ini itu dicermati dari seorang guru memilih materi untuk siswanya. Apakah materi itu sudah sesuai seperti itu? Apakah sesuai dengan kurikulum ataupun ketentuan yang sudah berlaku? Biasanya dalam permasalahan di penelitian tindakan kelas mengenai materi pelajaran itu mengenai urutan dalam penyajian materi, pengorganisasian materi, integrasi materi, dan lain-lain lagi. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana ini dicermati ketika seorang guru dalam menggunakan sarana alat peraga di dalam kelas itu seperti apa. Biasanya permasalahan yang terjadi di dalam penelitian tindakan kelas dari sarana dan prasarana yaitu pemanfaatan laboratorium, penggunaan media pembelajaran, dan penggunaan sumber belajar. Nah, selanjutnya hasil pembelajaran. Hasil belajar siswa itu dinilai dari 3 aspek, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, dari ketiga aspek tersebut itu yang dijadikan permasalahan penelitian tindakan kelas. Kemudian lingkungan siswa ini bukan hanya di kelas saja, tapi juga di luar kelas maupun di rumah. Nah, di sini dalam permasalahan penelitian tindakan kelas itu harapannya bisa mengubah kondisi lingkungan itu menjadi lebih kondusif lagi. Seperti dalam penataan ruang kelas itu seperti apa, penataan lingkungan sekolah, dan beberapa lingkungan lainnya. Kemudian yang terakhir dari komponen permasalahan penelitian tindakan kelas yaitu pengelolaan. Nah, di sini biasanya permasalahan yang terjadi yaitu pengelompokan siswa, pengaturan jadwal pelajaran, pengaturan tempat duduk siswa, kemudian penataan ruang kelas, dan lain-lain sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui itu ruang lingkup masalah penelitian tindakan kelas itu apa saja, kita lanjut ke pembahasan identifikasi masalah. Nah, apa sih identifikasi masalah itu? Identifikasi masalah merupakan tahapan penelitian tindakan kelas yang menghasilkan gagasan-gagasan awal mengenai permasalahan aktual yang di dalam seorang guru dalam kelas. Nah, maksudnya itu gimana? Jadi
Dari sekian banyak permasalahan, nah diidentifikasi masalah mana yang memang ini layak untuk dijadikan masalah dalam penelitian seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu cara identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah ini yang pertama, menulis semua permasalahan yang perlu diperhatikan karena permasalahan tersebut dapat berdampak dalam proses pembelajaran. Nah, dari berbagai masalah yang ditemui seorang guru di dalam kelas, masalah mana yang pertama itu ditulis dulu masalah apa saja, terus masalahnya itu memang benar diselesaikan dengan tindakan dan bersifat aktual seperti itu. Terus yang kedua, memilah dan mengklasifikasikan permasalahan. Setelah kita menulis permasalahan dari A sampai Z, kita pilih dan kita klasifikasikan dari yang ringan sampai menuju permasalahan yang benar-benar urgent untuk diselesaikan. Terus mengurutkan permasalahan. Nah, setelah dikelompokkan, diklasifikasikan, oh ini ringan, ini urgent. Nah, kita urutkan dari ringan sampai urgent itu kita urutkan. Setelah itu yang terakhir caranya yaitu mengkaji kelayakannya dan manfaatnya untuk kepentingan praktis, metodologis, dan teoritis. Nah, dari sudah diurutkan, kita telaah, kita kaji mana sih masalah yang layak untuk kita teliti dan itu benar untuk kepentingan secara praktis, metodologis, dan teoritis seperti itu. Selanjutnya yaitu analisis masalah. Apa sih analisis masalah itu? Nah, analisis masalah merupakan tahapan di mana permasalahan-permasalahan yang sudah teridentifikasi dipilih yang paling urgent untuk dijadikan penelitian. Jadi intinya dalam analisis masalah, setelah kita mendapatkan data masalah yang klasifikasi masalah, identifikasi masalah yang sudah terpilih, kita cek kembali, kita analisis apakah benar-benar masalah ini layak dan patut untuk dijadikan permasalahan dalam penelitian tindakan kelas. Analisis masalah dapat kita lakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaannya itu apa aja sih? Nah, bisa yang pertama yaitu kondisi-kondisi apa yang perlu dipersiapkan untuk memungkinkan dan mengundang guru agar mau menyatakan masalah penting mereka. Terus dalam konteks apa dan di bawah situasi apa dapat dilakukan identifikasi dan analisis masalah. Kemudian urutan langkah apa yang paling aktif untuk membuka atau menyikapi suatu masalah untuk diteliti bersama guru dan sebagainya. Nah, itu. Setelah kita melalui tahapan, kita tahu permasalahan apa, kemudian kita identifikasi masalah yang ada, terus kita analisis apakah layak untuk dijadikan penelitian, dan yang terakhir kita berbicara mengenai rumusan masalah. Nah, mesti teman-teman sudah tidak asing ya rumusan masalah itu apa. Nah, jadi rumusan masalah itu di dalamnya itu berupa ringkasan atau pertanyaan mengenai masalah. Nah, seperti itu, berisi pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah pertanyaan yang memang tidak spesifik seperti itu. Jadi pertanyaannya itu benar-benar spesifik. Kenapa kok harus spesifik? Karena agar tidak itu melebar pembahasan yang akan dibahas di dalam penelitian. Titik fokusnya itu jelas. Jadi titik fokus arah kemana pembahasan tersebut itu dapat kita lihat dari rumusan masalah yang ditulis oleh seorang peneliti. Seperti itu. Ciri-ciri dari rumusan masalah. Yang pertama, disusun dalam bentuk kalimat tanya. Jelas, karena dalam rumusan masalah itu kan berisi
pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Terus yang kedua, menanyakan mengenai hubungan atau mengaitkan keberadaan antara variabel minimal pada dua variabel. Nah, itu biasanya dari judul itu kita dapat membuat rumusan masalah bagaimana variabel 1 dan variabel 2 kita kaitkan seperti itu. Terus harus dapat diuji metode empirik. Nah, dari rumusan masalah ini bukan rumusan masalah yang kita itu asal-asalan dalam membuat pertanyaan, bukan, tapi memang benar-benar pertanyaan ini tuh bisa diuji dengan metode empirik seperti itu. Baik, setelah sekian lama kita berbicara mengenai identifikasi masalah, maka dapat disimpulkan bahwasannya pembelajaran hari ini tentang identifikasi masalah yaitu banyaknya permasalahan, pilihlah yang mendesak untuk segera diselesaikan. Nah, itu kuncinya itu. Jadi, ketika Anda semua memang benar-benar memiliki masalah banyak, jangan bingung. Kita harus identifikasi masalah mana yang memang benar-benar harus kita segera selesaikan. Kita analisis apakah jika masalah ini yang akan aku selesaikan sekarang, bagaimana dengan masalah yang lainnya, apakah ini benar-benar masalah yang terpilih dan memang harus segera aku selesaikan seperti itu. Terus setelah tersebut kita berikan pertanyaan, bagaimana aku menyelesaikan masalah ini, dengan cara apa aku menyelesaikan masalah ini, seperti itu. Jadi berbicara tentang identifikasi masalah dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari untuk kita semua. Semoga teman-teman yang banyak masalah segera segera diberikan jalan keluarnya dan tetap semangat dalam menjalani perkuliahan hari ini. Terima kasih atas semua partisipasi teman-teman yang telah menonton video ini dan memperhatikan video ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.